Ya, baik ya, kita masuk ke tutorial berikutnya ya. Masih tentang WordPress, kali ini masih tentang menambahkan artikel dan juga kita nanti bisa lihat bagaimana menyusun menu dan submenu dan juga beberapa template pilihan ya. Kita langsung saja. Kita masuk ke tampilan begini. Misalnya begini ya, jika belum muncul tampilan blognya ya, punya belum bisa seperti ini misalnya nih ya, belum bisa seperti ini. Nah, artinya di sini belum di launch. Ini jangan lupa ya, di launch dulu, launch site. Nah, kita klik launch site, klik launch site. Nah, kita tunggu sejenak ya. Ini lagi muter ya, masih loading. Nah, setelah kita klik launch site, nanti ada beberapa juga pilihan features ya. Tentu kita masih pilih yang free ya, yang masih free karena di sini juga akan ditawarkan berbagai macam menu ya, menu tambahan. Misalnya apa yang berbayar atau tetap ya ke yang gratisan. Nah, kita tunggu sejenak. Oke ya. Nah, di sini ya, di sini ini nih. Ini kalau ini berarti yang berbayar ya, ada angkanya ya. Ada angkanya. Kalau yang ini juga sama berbayar. Nah, kita ada di bawah nih, skip purchase ya. Kita lewati untuk pembelian. Ini masih alamat WordPress kita klik. Nah, setelah kita klik skip purchase ya, artinya kita tidak membeli, tetap menggunakan yang gratis. Sama akan muncul seperti ini. Jangan pilih salah satu di sini ya, tapi di sini perhatikan continue with your free site. Kita klik juga site. Nah, setelah itu akan kembali ke site dulu ya, ke site. Nah, kita bisa melihat alamat domain kita tuh ada di sebelah kiri sini. Nah, kita tunggu sampai tampil dengan jelas. Nah, ini alamat domain kita dengan jelas ya. View blogs tiba icwordpress.com. Nah, ini tergantung alamat WordPress kalian nanti. Kita klik coba ya, kita klik. Nah, kita klik di sini. Nah, muncul seperti ini misalnya. Tunggu ini belum selesai. Kita hapus saja yang di sini ya, yang kita mulai dari blogs tiba aja ini. Oke. Boleh habis kita coba enter. Nah, enter. Nah, ini blognya ya yang masih utuh ya, belum ada tambahan apa-apa, baru satu artikel yang sebelumnya sudah dibuat ya. Ini nanti semua bisa kita ubah semuanya. Nah, bagaimana kalau untuk mengedit ya, masuk ke dashboard. Nah, cara masuk ke dashboardnya di sini perhatikan. Kita di sini klik aja, klik ya, /wp strip admin apa ya, plus admin. Coba kita enter. Kita enter, tunggu beberapa saat lah. Ini sudah masuk ya ke dashboardnya. Dashboardnya coba kita masuk ke post dulu aja deh ya, post karena masih satu artikel kita bisa baik ya, kita tambahkan misalnya ini kan baru menu utamanya, kita bisa tambahkan beberapa artikel. Kita copy saja dari blog
blogspot sebelumnya ya. Blogspot sebelumnya, kita masuk ke blogspot sebelumnya untuk copy paste. Nah, boleh kita tambahkan dulu add new ya. Add new untuk menambahkan artikel. Kita coba tunggu ya, tunggu beberapa saat. Nah, sambil kita buka blog yang sebelumnya. Nah, di sini ya. Kita nih tentang Raja Ampat, boleh kita copy dulu Raja Ampat ya. Raja Ampat kita copy sampai misalnya ya sampai sini aja. Copy. Kemudian kita masuk ke di sini udah ada ya. Judulnya adalah Raja Ampat. Raja Ampat. Nah, seperti biasanya ya, untuk melihat tampilan untuk mengedit, kita klik yang plus ini, plus, kemudian kita cari ke format dulu. Ini klasik udah ada ya, udah ada klasik. Kalau udah klasik langsung aja klik klasik. Nah, ini artinya akan tampil seperti ini. Ini mudah untuk mengedit, memberi warna, membesarkan, dan juga membuat link, dan juga mengunggah gambar dan video dan audio yang lain. Kita paste di sini, paste ya. Namun di sini belum ada gambarnya, baru artikelnya. Kita cara menambah artikelnya, jika sudah tersimpan di komputer atau laptop kita masing-masing, boleh kita klik di sini. Kemudian sini ada, nah ini tombol add media. Kita gunakan klik add media, select ya, pilih, kita cari, kita masuk ke folder di mana kita menaruh beberapa file gambar yang akan diunggah. Oke, ini masih belum muncul juga ya, masih loading rupanya. Lah, ini sudah masuk. Kita klik picture ya, kita cari misalnya Raja Ampat ya, Raja Ampat lah, ini Raja Ampat ya. Oke, kita klik open. Nah, akan masuk ke media ya. Nah, ini kalau media ini masih sedikit ya, lama-lama ini akan banyak sampai sini lama. Nah, media, oke, kita klik aja, kemudian insert untuk post. Nah, ini udah kita atur, kita rapikan, kita klik dulu aja. Ini ada pilihan ya, kalau ini kita klik posisi di sebelah kiri, kalau ini tengah ya, kita tengah. Kalau ini ada di sebelah kanan ya, kalau yang satu lagi misalnya ya, ini menjauh sini, bagusnya ada di sebelah ini, kita klik. Nah, boleh ya. Setelah itu baru, nah kita ketikkan dulu ya, jangan di publish dulu, nggak apa-apa. Kita lihat dokumen di sini ya. Di sini ada beberapa tampilan pilihannya nih. Tag itu misalnya untuk agar blog kita mudah dalam pencarian ya, boleh kita sesuai dengan temanya Raja Ampat. Nah, boleh ya tagnya. Oke, tag, tambah lagi tourism ya, boleh, dan seterusnya. Fitur image untuk menampilkan gambar agar muncul di tampilan muka. Misalnya kita klik ini aja, select set feature, sama kita klik ini aja, sama kata saja. Setelah itu baru select. Oke, setelah muncul di sini ya feature image, kita tunggu lainnya sudah muncul, baru kita publish. Oke, klik publish lagi ya. Setelah itu kemudian kita masuk ke dashboard lagi, bila mana nih sudah diupdate ya, kita klik aja dulu. Kemudian ini sudah masuk ya, coba kita refresh tampilannya. Coba kita masuk ke dashboard lagi aja, kita view ya, view tampilannya apakah sudah muncul di WordPress atau belum ya, atau di blog kita atau belum. Kita tunggu sebentar. Nah, coba kita view ya, klik view.
Oke, nah, kita lihat di sini. Raja 4 ya. Nah ini ya, ini sudah muncul ya Raja 4 ya di tampilan buka ya. Raja 4 ya. Coba kita klik home. Klik home. Kita klik home, kemudian di sini, nah ini udah ya. Ini artinya beberapa kumpulan artikel. Sini sudah ada feature image-nya. Ini kenapa tidak ada? Karena belum ditampilkan, belum ditambahkan feature image di tourism ya, belum ditambahkan. Nah, coba kita tambahkan ya, yang di tourism, tambahkan feature image. Tambahkan feature image. Kita tunggu sesaat. Nah, di sini ya, di sini feature image, kita klik aja, kita cari untuk yang feature image-nya, klik seperti biasa. Kemudian masuk ke foldernya. Ini masih loading ya, masih mencari menuju ke folder di laptop saya. Nah, di sini muncul ya, kita cari yang kira ya anggap aja yang ini deh ya misalnya ya. Oke deh ya, kita klik ya, open. Nah, play ya, tentang tourism. Ini contohnya aja, nanti bisa diganti sendiri. Nggak bisa terlalu. Security nggak bisa ya. Kita coba cari yang lain lagi. Misalnya kita gunakan yang satunya lagi. Boleh ini ya. Kita klik, kemudian apakah muncul di sini? Bisa ya. Boleh kita select. Muncul. Tunggu baru kita update. Klik update. Setelah kita update, kemudian kita refresh ya, kita refresh di sini, apakah sudah muncul ya, kita coba. Nah ini sudah muncul ya, cuma masih kecil ya, nanti bisa dikondisikan ya biar sama besarnya ya. Baik, ini cara menambahkan artikel seperti itu. Kita masuk kembali ke WordPress. Sekarang kita masuk ya, taruh aja ini beberapa artikel ya, kita masuk ya, kita ini ada beberapa pilihan template. Kini lihat di sini appearance. Setelah appearance ini ada theme ya, tema atau template. Di sini akan tampillah beberapa, ini banyak ya, banyak tampilan seperti ini. Boleh kita pilih suka-suka kalian, mana yang cocok ya buat blog kalian masing-masing. Di sini ya kita bisa browse dulu untuk mencari template mana yang kira-kira sesuai dengan selera kalian. Ini ada banyak sekali ya, Jadi kita ubah setiap saat pun tidak akan berpengaruh dengan tampilan blog kalian. Berbeda dengan WordPress ya. Blogspot ya. Kalau Blogspot itu biasanya akan merubah kontennya dan berbagai macam yang lainnya. Kalau WordPress sangat friendly dan tidak akan berdampak negatif ya terhadap tampilan. Nah ini semua banyak sekali ya. Bolehlah kita misalnya ambil yang sederhana, misalnya kita ambil yang ini deh ya. Oke, activate. Nah caranya itu klik activate. Setelah activate nanti akan masuk ya ke blog kita sudah, untuk tinggal di customize. Customize ya, kita klik customize. Customize ya. Nah nanti artinya sudah bisa tampilan baru.
Ya, setelah kita customize ya, coba kita lihat satu persatu ya untuk mengubah tampilan. Yang pertama dari site identity. Di sini kita bisa berikan misalnya seperti biasa saya gunakan blog for education ya. Nanti terserah yang punya blognya. Kemudian oke, ini sudah, tinggal di save dulu. Kita save. Kita ke yang lainnya lagi, color and background ya. Ini colornya white ya, bisa kita ubah dengan warna suka-suka kita. Kita lewatin saja dulu. Fontnya pun demikian ya, apakah pakai yang sudah bawaan atau kita bisa pilih yang lain. Nah, ini juga sama ya, tergantung selera. Kemudian header image. Nah, header image ini ada beberapa yang sudah disediakan, namun kita bisa juga gunakan yang kita punya. Kalau ini kan masih kosong ya, masih kosong. Coba saya gunakan yang saya punya. Nah, di sini jika sini belum ada, kita bisa upload file, kemudian select file. Setelah itu kita cari di folder di komputer kita. Nah, misalnya kita pilih yang ini, klik ya, klik. Nah, karena ini sudah ada, maka tidak perlu ya. Nah, kita klik yang ini gambar. Kita ambil satu, select and crop. Nah, posisi seperti ini kita atur biar pas. Boleh ini di full ini, full. Oke, setelah itu klik, kemudian baru kita save setelah tampil di sini. Baik, ini tampilannya, kita save dulu ya, save. Nah, setelah itu ini untuk yang header. Nah, coba kita ke yang lainnya lagi. Menu nanti ada pembahasan tersendiri, bagaimana membuat menu dan submenunya dan sebagainya. Nah, kalau gitu coba kita ke bagian menu ya, bagaimana kita menyusun menu dan submenu. Baik, kita lihat dulu tampilannya ya. Tampilannya coba kita refresh. Tampilannya di sini udah ada menu ya, tapi belum ada submenunya. Namun ini pun nanti bisa kita ganti karena ini bawaan dari awal. Ini home-nya juga sama, bisa kita ganti juga ya. Ini artikel yang sudah ada ya. Baik, kita masuk ke sini ya, perhatikan appearance itu nanti ada theme, ini tema ya, template, ada customize untuk mengubah yang seperti tadi. Widget itu nanti kita bahas widgetnya. Menu ya, kita klik menu. Klik menu. Artikel kita tuh ada artikel di post dan ada di pages, sehingga di sini pun ketika klik menu ya, ada tampilan page sama post ya. Kalau kita banyakkan di post, kita klik postnya, klik. Nah, ini ada beberapa semua artikel yang sudah dibuat ya, boleh kita gunakan select all. Nah, setelah select all, baru ada add to menu, kita klik. Add to menu, dia akan muncul di sini semua ya, akan ke artikel yang sudah kita buat di post. Setelah itu baru kita ini sudah muncul semuanya. Ini ada beberapa di home, blog, about, dan juga kontak yang ada di sini. Boleh kita hapus saja. Caranya adalah pertama nih, ada panah ke bawah, kita klik aja, baru remove. Oke, about juga sama, klik remove, sama kontak ya, klik remove. Nah, kalau home boleh dipertahankan, cuma kita ubah artikelnya saja nanti. Nah, di sini beberapa artikel ya, sesuai dengan menu utamanya adalah misalnya nih, menu utamanya tentang tourism nih, tourism. Kita klik ya, klik, tahan, bawa ke atas sampai di bawah home. Oke. Lurus ya, lurus. Oke. Di bawah tourism kan ada Bali misalnya, klik lagi, tahan, bawa ke atas, geser kanan dikit. Nah, ini menunjukkan bahwa ini submenu. Nah, kita ambil lagi yang menggunakan ya, tahan ke atas, geser ke kanan dikit. Oke, satu lagi raja 4, klik, tahan, bawa ke atas, kanan dikit. Ya, lurus. Oke, sip ya. Nah, sekarang di adventure ya, adventure, klik, tahan ke atas, lurus ya dengan tourism di atas sana, sama-sama menu utama.
Oke, baru ini hikingnya ke kanan dikit, mountain climbing kanan dikit. Ini tidak perlu ya, kita hapus saja, remove. Nah, setelah itu ingat, setelah ini sini sudah tersusun ya, namun ini perlu di klik save menu. Nah, save menu. Setelah save menu, kita nanti bisa lihat tampilannya seperti apa. Nah, coba, ini masih loading ya, masih loading, tunggu sesaat. Oke, baik, coba kita refresh ya, apakah sudah ada perubahan. Nah, ini udah ada menu utama dan sub menunya, nanti bisa kita tambahkan sampai sini. Nah, boleh ya, artikel seperti ini untuk artikel. Untuk ini nanti bisa sesuai dengan selera kita, bisa ditambahkan ya, atau bisa diatur seperti apa, atau bahkan template-nya pun bisa diubah-ubah. Coba kita masuk ke widget nih. Widget adalah beberapa tampilan penambahan untuk menghiasi di halaman blog ini. Misalnya kita ingin menambahkan tentang kalender ya, kita klik kalender nih, kita klik, coba klik sidebar, ada di samping, tambahkan add widget, ini akan muncul. Kita kasih aja judulnya kalender. Oke, kalender, sip, save. Oke, coba kita lihat apakah sudah muncul, sudah tampil di halaman blognya. Ini sudah ada ya, sudah ada. Sini biar di berapa kosong ini bisa diisi ya, apa saja gambar atau yang lainnya. Misalnya sini ada Facebook plugin ya, kemudian ada galeri untuk mencantumkan gambar-gambar ya, tampilan-tampilan akan supaya memperindah, link dan sebagainya. Kemudian search ya untuk pencarian, dan juga video ya, boleh kita masukkan video juga untuk di samping tadi. Kemudian misalnya di sini ada beberapa arsip. Kemudian kalender udah, kategori udah banyak, sudah banyak nih. Nah, itu aja untuk yang untuk yang widget bisa tambahkan di sini. Nah, nanti bisa tambahkan sendiri. Itu dulu saja tutorialnya, nanti akan dibahas lagi di tutorial berikutnya dengan berbagai macam tampilan-tampilan. Demikian, terima kasih. Selamat berpraktek.